dikasih sama orang. Sedangkan aku, kalaupun dapat sama aku kursi DPRD tingkat 2, mati-matian ku bela, ndak ku lepas. Parang-parangan pun jadilah. Ini enggak. Tapi itulah resiko jadi petugas partai. Iya kan? Cemana mau dibilang petugas, ya kan? Aku nggak tahu, sorry ya, aku tidak merendahkan pekerjaan seseorang. Tapi yang namanya petugas itu untuk di Indonesia itu konotasinya negatif, rendahan. Maaf ya, aku disclaimer dulu ya. Petugas kebersihan nggak bagus. Konotasinya berarti orang yang bersih-bersih. Petugas keamanan beda. Dan nggak akan pernah kita katakan polisi itu petugas keamanan. Kalau satuan pengamanan iya, nggak pernah polisi dikatakan petugas keamanan. Kalau petugas keamanan paling tinggi itu levelnya security. Maaf ya, Bapak security ya, bukan merendahkan ya. Apalagi petugas partai ya. Aduh, jujur ya aku bilang sama kalian ya, satu-satunya partai di Indonesia ini yang memakai kata petugas cuman PDIP, yang lain enggak. Nasdem kader Nasdem, Golkar kader Golkar, PKB kader PKB, PDIP petugas. Tapi yakin aku, jujur aja aku bilang sama kalian, untuk kali ini kebaikannya Arteria Dahlan itu terpaksa. Karena apa? Nggak mungkin dia melawan matahari. Wah, coba mau dibilang lagi, yang minta jabatan cucunya presiden. Ku disclaimer ya, bukan Jan Etes, Robi Soekarno. Anaknya Rahmawati Soekarno Putri. Aduh. Aku kalau sempat aku jadi Arteria Dahlan, jujur aja lo gue bilang. Ya kan, langsung aku minggir itu dalam bahasa Minang. Karena memang kan Arteria Dahlan kan orang Minang, orang Sumatera Barat. Nggak mungkin lah dia minggir itu bahasa Batak kan begitu kan. Rosian, nggak mungkin begitu. Onde mande. Panjang lo palo dan kini ko ha. Datanglah mamaknya. Manga tuh nak. Iko mak panjang palo den mak. Yo masalahnya. Iko ambo tuh ala dapet tuh kursi dan lama banda tuh mak. DPR RI yo mak. Patang tuh ada tuh kalah. Tapi ambo tuh dapet kursi kehormatan tuh mak. Ado cie dari daerah pemilihan Jawa Timur tuh mengundurkan diri. Ambo lah dapet tuh kursi nomor 2 tuh mak. Terus gini kok, ala datang lo cucu Presiden Soekarno, Presiden pertama Indonesia lo. Mana kapan yang perlu kau dengar mak? Lo salah mangga ya. Ya ndak nyoka dan agia mak. Amaknya kakak ketua umum den. Aduh. Ini KPU ini, kutanya sama kau ya, ketua KPU, kutanya dulu sama kau. Seriusnya kau itu bikin surat? Sudah kau bikin surat penetapan? Bayar berapa? Maksudnya apa namanya, administrasi, fotokopi apa segala macam. Ya, itu dia. Jadi tahu enggak kalian ya, sebetulnya kan orang ini ya, tadinya kan perolehan suara terbesar kalau untuk di Dapil Jawa Timur itu ya, untuk kalau tidak salah itu dapat jatuh 2 kursi ya, untuk DPR RI Dapil Jawa Timur itu calegnya itu dapat dua kursi
ya, dapat jatah 2. Yang pertama itu kalau nggak salah itu laki-laki, lupa aku namanya siapa, itu 165.000 ya. Baru nomor 2 itu Ibu Yayu ya, Sri Rahayu, dia 120.000 ya. Setelah itu Arteria Dahlan, pokoknya dia nomor 2. Setelah itu nomor 3 itu si Romi Soekarno gitu. Jadi dapat 2 jatah kursi, hanya yang tadi yang nomor yang pertama, baru yang kedua Ibu Yayu. Arteria Dahlan dan juga Romi itu nggak masuk ya. Tapi entah kenapa Ibu Yayu ini mengundurkan diri, ya kan. Sekarang begini, logika terbodoh ini, kita bikin kali-kali paling bodoh lah dulu. Kampanye sekian bulan, bahkan lebih setahun, uang yang dikeluarkan udah banyak. DPR RI pula, bukan DPRD tingkat 2. Begitu sulit perjuangan itu ya, tiba-tiba mengundurkan diri. Tuan sudah Masuk logika nggak? Aduh, memang beda tipis ya, mengundurkan diri dengan dipaksa mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri, dipaksa mengundurkan diri, memang sama-sama atas kemauan diri sendiri, tapi diancam-ancam. Nggak logika gitu loh ya. Setelah itu apa? Dia mengundurkan diri, ya, jatuhlah pada suara yang di bawah dia, Arteria Dahlan. Begitu Arteria Dahlan belum beberapa hari mimpi indah, datanglah anaknya, anaknya si Rahmawati ini, cucunya Soekarno ini. Dia bilang sama si Arteria Dahlan, bisa ndak itu kursimu itu untuk aku aja? Datang si Arteria Dahlan ini kan, cemana mau dibilang lagi bang, ambillah itu, daripada bahaya ya kan, daripada terancam nyawanya, nyawa politiknya maksudnya. Akhirnya apa? Arteria Dahlan mengundurkan diri, ya kan, lalu kursi itu jatuh ke si Romi. Sekarang jadi pertanyaan, ya kan, kenapa nggak langsung aja dari si Ayu ke si Romi? Kenapa harus jadi perantara si Dahlan? Kan udah udah terlanjur dia mimpi indah. Nggak ada perasaan kalian. Aduh, aku cari informasi mengenai Ibu Yayu ini. Sampai sekarang aku belum dapat artikel apa yang menyebabkan beliau mengundurkan diri. Makanya aku bilang, aku percaya ini dipaksa mengundurkan diri nih. Itu dia, kecuali kayak siapa Mbak Tia Ramania itu, kalau itu memang dipecat. Itu dipecat. Yang ngirinya pula, ya kan, ada pula alibi dan alasan untuk memecat dia. Itu dia. Ya, jadi itu dia ya. Makanya aku bilang saat ini, ya ingat ya, PDIP tidak bisa lagi bersombong ria. Ya, tidak bisa lagi ya. Pokoknya untuk saat ini yang namanya kader-kader PDIP nggak bisa lagi ngomongin politik dinasti. Bungkam. Perhatikan kalian lihat Deddy Sitorus ya, yang namanya Deddy Sitorus 3 hari ini nggak bikin pidi. Deddy Sitorus 3 hari ini nggak keluar rumah. Deddy Sitorus nggak akan mungkin bikin video. Perhatikan kalian, Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, setelah itu Adiana Pitupulu, Jarod, ya kan, ampa-ampa ini plus juga si si Hasto ya, yang 5 orang ini jujur ku bilang, dalam beberapa hari ini nggak akan singgung-singgung masalah dinasti. Aduh. Sekarang begini, ya kan, kalau kita bicara mengenai dinasti, ya, lebih kental mana dinastinya Megawati dengan Jokowi? Sekarang begini ya, Puan Maharani ketua dewan, ya kan, anaknya Puan Maharani menjadi anggota dewan di Jawa Tengah, keponakannya
Anaknya Megawati lagi satu lagi. Banyak. Nanti kalau ku bilang satu-satu nggak cukup nanti tempat ini. Iya, jadi itu dia. Jangan gara-gara apa namanya yang satu eksekutif, yang satu legislatif jadi nggak kami sorot kalian enak kali. Ya disorot lah. Coba bayangkan kalian lah dulu. Ini logikanya lah dulu ya. Apa namanya, kita lihat nanti ke depan ya, nanti ke depan ya, untuk penetapan ketua DPR. Ketua DPR menurut Undang-Undang MD 3 ya, bahwasanya yang menjadi ketua DPR itu adalah ya partai dengan perolehan suara terbanyak ya, pemenang pemenang pemilu legislatif. Ini kan pemenang pemilu legislatif kan memang betul ya PDIP. Tapi suara terbanyak itu Said Abdullah. Nomor 2 kalau nggak salah Kang Deddy Mulyadi. Nomor 3 itu adalah Ibas, ya, Edi Baskoro. Tahu kalian Puan Maharani nomor berapa? Kalau nggak salah nomor urut 5. Entah 5 entah 6. Tapi perhatikan kalian nanti, kalau sempat ketua DPR RI tahun 2024-2029, kalau tidak ada perubahan Undang-Undang MD 3, kalau memang masih juga Puan Maharani bukan Said Abdullah, itu artinya praktek politik dinasti masih berlaku di PDIP. Ya, itu dia. Ya, macam mau dibilang lagi kan, ya petugas partai. Makanya kalau si Said Abdullah itu sama-sama Nasdem, ya sama Puan Maharani, kurasa Said Abdullah itu yang bakalan jadi ketua dewan. Bukan si Puan. Yakin, aku yakin. Itulah makanya aku bilang, tapi mau orang itu ya tertekan tertekan batin di dalam. Cuma mau dibilang yang penting dapatan. Aduh, contohnya lagi si Tia Rahmania itu ya di Banten ya. Jujur aja lo gue bilang, padahal niat dia ya menyampaikan kalau tidak salah namanya itu wakil ketua KPK. Jadi waktu itu ceritanya begini. Jadi ada workshop yang diadakan oleh Lemhanas. Diundanglah ini si Tia Rahmania ya. Tia Rahmania calon anggota legislatif DPR RI terpilih Banten dari PDIP juga datang pada saat itu. Nah, yang jadi pemberi materi itu adalah salah satunya wakil ketua KPK. Kalau nggak salah namanya Gufron apa gitu ya. Jadi ketika sedang memberikan materi, ditembak, diserang sama yang namanya Tia Rahmania ini. Dia katakan apa? Pak, Bapak sebetulnya tidak layak menjadi pemateri. Karena coba sekarang gini, Bapak nggak usah dulu bicara tentang penegakan hukum mengenai korupsi di Indonesia ini. Bapak sekarang pertanyakan dulu, bagaimana Bapak, katanya gitu kan, bagaimana Bapak bisa lolos seleksi, bagaimana bisa Bapak berhasil di PT UN. Pokoknya diserang habis-habisan lah. Di-cut sama panitia nggak mau juga kan begitu. Biar tahu Bapak bahwasanya KPK itu adalah produk ketua umum kami. Kan begitu. Bahwasanya presiden kelima adalah itu yang menciptakan KPK, katanya begitu kan. Bapak itu bukan bagian dari kami. Jadi ngamu-ngamu lah si Tia Rahmania ini. Ternyata apa? Ya setelah itu assalamualaikum, saya mau keluar. Keluarlah dia, biar tahu kalian, keluar ya. Setelah keluar ya dia berharap mendapat simpati dari Ibu Megawati, karena udah dibela pikirnya gitu kan. Udah sampai mimpi indah dia, pikirnya dipromosikan dia, paling enggak adalah posisi di ketua DPP kan begitu kan. Datanglah surat, diketuklah pintunya, Bu. Aduh, selamat malam Bapak, ada apa? Gitu ya. Enggak, ini Bu ada surat. Duh, surat malam-malam. Dari siapa itu Pak? Dari Bu Mega Bu. Alhamdulillah, ternyata doaku dijawab ya Allah. Tidak sia-sia pembelaanku tadi siang. Aduh, makasih toh Pak, makasih Pak. Ya Bu, makasih Bu ya. Saya pulang ya Bu, katanya.
Pulang lah. Tunggu dulu Pak, tunggu Pak. Apa Bu? Dikasihlah 200.000. Uang tips. Ya kan, pergilah dia, ya kan, pergi dia. Tukang apanya ini yang bawa surat ini, dibacalah kan. Menangis dia, menangis. Surat pemecatan. Yang bikin nangis itu biar tahu kalian, udah sepak pula dia kasih uang tips 200.000 sampai kantor surat. Rugi 2 kali. Aduh. Ya, makanya aku bilang dari sini pun juga kita bisa tanda tanya, ya kan? Kenapa seorang Tia Rahmania langsung dipecat? Karena bagi PDIP, hati-hati, yang disenggol itu wakil ketua KPK, bukan KPU, bukan Bawaslu, ketua KPK. Bahaya ini, pikir apa kan? Pikir pimpinan pusat kan begitu kan? Repot ini kalau sempat kita diusut ini. Bisa diobok-obok kita ini. Takut PDIP contohnya kan, ya kan? Kalau sempat diusut ini banyak pula ini yang masuk nanti nih. Udahlah, daripada masuk sih pula lebih bagus lah keluarkan satu, ini pikirnya gitu. Dikorbankan lah biar tahu kalian. Itu analisa aku ya. Semua orang berhak mengemukakan pendapat. Gitu dia. Ya ini kan tanda kasihanku ini sebetulnya kepada Mbak Tia ini. Cemana mau dibilang, ya kan sesama warga negara. Masalahnya dia terzolimi, aku enggak gitu loh. Mbak Tia, kau juga salah. Maunya kalau ikut-ikut cara kayak gitu, selesai dulu pelantikan. Gitu, ya kan? Atau kau telepon dulu sebelum kau bikin bikin sanggahan atau menyerang bapak itu, telepon dulu kawanmu. Bro, ini Bapak Wakil Ketua KPK ini datang ini, gimana kita serang atau enggak? Bapak Gufron. Iya bro. Jangan, bahaya kau nanti. Jangan main-main kau. Jadi nggak usah ya bro? Nggak usah. Maka nyawamu aman. Ini ndak kau bertindak kok kayak apa? Ada-ada aja. Jadi memang betul, ya kan, banyak banyak kasus di mana mereka itu, ya, kalau PDIP udah tahu lah kita rela mereka mengorbankan kader-kader mereka demi langkah-langkah penyelamatan dan juga menjaga kepentingan Ibu Ketum. Coba lihat Arteria Dahlan bilang apa kemarin itu, ya, saya merasa mulia, ya, sebagai seorang pelayan karena tugas saya melayani Ibu Ketum dan melayani keluarganya. Ingat ya, bukan melayani rakyat. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sebagian besar kader PDIP adalah pelayan Ibu Mega, bukan pelayan rakyat. Ya, tahu ndak kalian, ini akan memberikan efek domino. Kenapa bilang? Ya karena kejadian ini, ya, ini akan terpublish dan masyarakat, apalagi pemilih-pemilih dari orang yang sudah mulai kecewa dari PDIP, mereka akan mempengaruhi pemilih-pemilih lainnya untuk kedepannya tidak mau lagi memilih PDIP. Karena ini terang benderang, ini sudah vulgar gitu loh, ya. Bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Sekarang begini, 1000 kali dia itu cucunya presiden, ya, cucunya Soekarno, kualitasnya semana sih? Apa kita bisa jamin kalau anaknya presiden kualitasnya bagus? Sedangkan Gibran yang kualitasnya juga bagus, kalian olok-olok. Nggak percaya kalian, apalagi model kayak gitu. Sekarang begini, memang betul dia itu cucunya Soekarno secara biologis, ya. Dia itu adalah keturunannya Soekarno secara biologis. Tapi apakah jiwa nasionalisme dan juga ide-ide dan gagasannya Soekarno itu bisa otomatis diwariskan kepada keturunannya? Belum tentu. Makanya aku bilang lebih Soekarno, ya, kalau menurutku dan menurut banyak orang, lebih Soekarnois lagi Joko Widodo daripada keturunannya yang lain.
Itu ku bilang ya, Soekarno itu bukan cuma milik kalian secara biologi, itu milik kalian. Tapi secara kebangsaan Soekarno itu adalah milik kami semua. Karena apa? Bagi kami dia adalah founding father. Bagi kami dia itu adalah pendiri bangsa ini. Bagi kami beliau adalah proklamator. Kalian siapa? Jangan cuma gara-gara secara genetik kalian itu anak-anaknya atau kalian itu cucunya. Jadi otomatis kalian itu mewarisi jiwa nasionalismenya. Oh, belum tentu. Belum tentu. Setahu kami, apa yang kalian tunjukkan tingkah laku kalian di media sosial dan juga di pemerintahan dan juga di legislatif itu tidak mencerminkan apa yang menjadi ajarannya Bung Karno. Enggak. Ya, jiwa Bung Karno enggak seperti itu. Ya, aku udah lama mempelajari mengenai Soekarnoisme ini. Enggak seperti itu, jauh. Gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya kalian ya, demokrasi itu kan berbicara apa? Demokrasi itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya rakyat. Demokrasi adalah rakyat, rakyat adalah demokrasi. Ya, rakyat bagian dari demokrasi, demokrasi bagian dari rakyat. Gitu loh. Tapi kalau kalian lebih mementingkan keluarga, lebih mementingkan cucu, lebih mementingkan keponakan, lebih mementingkan anak daripada kepentingan rakyat, kepentingan bersama, kepentingan kader, berarti kalian hapus nama demokrasi dari partai kalian itu. Untuk apa? Gitu loh. Ya lebih bagus kami masuk Golkar kan? Ini menjadi evaluasi loh bagi kader-kader kalian yang lain. Ini akan menjadi evaluasi. Evaluasi sekali lagi. Mau sampai kapan kita dibeginikan? Hati-hati, ya. Ku bilang sama kalian, Arteria Dahlan sama kayak Marwar Sirait kemarin. Ia ditantankan selama sekian tahun berada di dalam. Akhirnya nggak tahan juga keluar dia. Aden kece kawaan kini kok. Janganlah mulai pindahlah dari situ ang. Nggak ada gunanya yang di partai apa gini kok ha. Pindahlah ke Gerindra, ke PAN, ke Golkar, banyak partai lain. Nggak nan itu aja partai roh. Ang tu ala punya pengalaman, ang tu ala punya track record. Nggak baru roh, capek lah. Panyang dan mencaliang di situ roh. Nggak mengerti dan hilang akaden. Oi sana, kok sama-sama orang awak gini kok. Sama-sama orang awak mengecek gini kok. Ambo secara sejarah sebagai orang Minang merasa harga diri terpijak-pijak. Seorang Arteria Dahlan sebagai kebanggaan dari Ambo orang Minang kok ha. Nggak ada ceritanya martabe orang Minang tuh dipijak-pijak. Nggak ada doh. Aden kini mengecek kawaang, keluarlah dari situ. Yo, oke, mantap. Yang tadi itu curahan hati, bukan cuma bicara tentang orang Minang. Tapi aku makin lama makin kesini makin kasihan aku sama Arteria Dahlan. Betul. Ya. Jadi aku berbicara bukan dari sudut pandang sebagai sama-sama orang Sumatera, tapi sebagai anak bangsa dan juga sama-sama orang yang mencintai bangsa ini, tanah air ini. Bagaimanapun tingkah lakunya Arteria Dahlan dulu, ya, dengan segala hormat, dengan segala rasa sayang yang kubilang sama muda dari, keluarlah kau dari situ sayang, keluarlah kau. Daripada tertekan batin kau ya. Ya, ini respekku sama Bang Arteria Dahlan, oke? Jadi udahlah, udah keputusan paling tepat itu. Udah lepaskan semuanya, lupakan masa lalu, ya, raihlah masa depan yang baru. Salam NKRI, NKRI harga mati.